MSI. Kepada yang terhormat para Bapak Ibu narasumber, Bu Deniwati, Ibu Fadilatul Anisa, Ibu Siti Subaidah, Ibu Siti Sunariah, Bapak Muhammad Mujahidin, Bapak Muhammad Soekarti Setiawan, dan Bapak Teguh Bagus Nur Cahyo. Yang kami hormati segenap panitia MPLS, Bapak Ibu Guru dan anak-anak OSIS, dan tak lupa peserta MPLS, anak-anak yang semoga selalu diberikan kesehatan dimanapun berada. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan MPLS, tak kurang dari satu apapun, selalu kita syukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dan keluarga kita selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelumnya saya ingin membacakan dulu tata tertib peserta Zoom pada hari ini. Yang pertama, anak-anak dimohon untuk menyalakan kamera. Yang kedua, anak-anak mematikan mikrofon. Terus yang ketiga, berpakaian sopan dan rapi, jadi bukan kaos. Tidak diperkenankan memakai jaket. Ya, dipersiapkan dulu. Selanjutnya, menjaga sopan santun karena nampak di kamera oleh seluruh peserta yang lain. Terus selanjutnya, menyimak dan mencatat isi materi. Yang terakhir, dilarang chat yang tidak sesuai atau tidak diperlukan di kolom chat Zoom. Nanti jika diperlukan waktu untuk tanya jawab, maka akan kami persilahkan. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara materi dari narasumber. Yang pertama adalah pengantar program SMA Sekolah Ngaji Dadi Siji. Yang kedua adalah materi tentang keputrian. Dan yang ketiga, materi keagamaan dan literasi. Selanjutnya adalah materi Smadita Business School, bertekad menjadi wirausaha muda. Dan yang terakhir nanti adalah International Language School dengan mengusung tema mengarungi dunia dengan bahasa. Acara selanjutnya adalah tanya jawab yang nanti akan dibatasi penanyanya saja. Acara yang terakhir nanti adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini bisa lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Liridhai wa syafa'ati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, syai'ulillahi lahumul Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu pengantar program SMA Sekolah Ngaji Dadi Siji oleh Bapak Teguh Bagus Nur Cahyo. Kepada Bapak Teguh, kami persilahkan. Terima kasih Bu Wiwin. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para peserta, sekedar pengantar, apa yang nanti akan saya share juga di grup WA kepada peserta MPLS. Salah satu program yang sudah berjalan selama ini di SMA di Ponorogo Tumpang. Ini namanya adalah program Smadita Mengaji atau jargonnya dari sekolah ngaji Dadi Siji. Artinya sekolah di SMA di Ponorogo Tumpang secara otomatis akan juga mengaji, gitu ya. Mohon izin, akan Pak, juga dididik ya. untuk pengaturan share screen-nya sudah dilaksanakan. Belum nih, sudah share screen belum? Sudah ya kayaknya. Sudah disable-nya yang kemarin. Oh iya. Disable dulu. Oke, terima kasih. Bentar. Saya disable dulu. Oke. Saya lanjutkan. Ini salah satu program yang
bertujuan supaya seluruh peserta didik yang masuk menimba ilmu di SMA Diponegoro Tumpang ini lulus minimal sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan kaidah ilmu Al-Quran, dan bagi yang memiliki kompetensi, kemampuan yang lebih, bahkan bisa diwisuda untuk menjadi para guru-guru Al-Quran. Kemudian kita di SMA Diponegoro Tumpang ini menggunakan metode namanya metode Yambua. Ya. Yambua ini pusatnya ada di Pondok Pesantren Yambuul Quran di Kudus, Jawa Tengah. Jadi salah satu metode yang cukup familiar di kampung, di masyarakat, ya, di desa-desa, di berbagai kecamatan termasuk Tumpang, Poncokusumo, Pakis, Jabung yang banyak siswa datang dari 4 kecamatan itu, saya kira sudah pernah sedikit banyak untuk mendengar kata Yambua atau metode Yambua ini. Nah, ini yang kita pakai untuk pembelajaran Al-Quran di SMA Diponegoro Tumpang. Ya, di situ nanti juga sudah ada pada slide, nanti bisa dibaca bagaimana kelebihan dari metode Yambua, apa tujuan-tujuannya baik secara umum maupun tujuan-tujuan secara khusus gitu ya. Kemudian bagaimana pelaksanaannya nanti di sekolah ya. Jadi para peserta didik setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Selasa, Rabu, Kamis itu pagi pasti ada materi dari jam 7 sampai jam 8 adalah pembelajaran atau pendidikan Al-Quran dengan metode Yambua itu tadi. Ya. Peserta didik dipetakan atau dites di awal. Nanti kelas 10 ini dites dulu. Nah, sudah sampai di mana kemampuannya nanti dipetakan di berbagai kelas. Ya. Berikutnya, untuk kelas 10-11 itu menggunakan Yambua, nanti kelas 12 tergantung ya. Jadi tergantung pilihannya. Ada yang suka kiroah, bisa melanjutkan ke kiroah. Ada yang ingin menghafal Al-Quran, ya melanjutkan ke tahfidz. Ada yang ingin bisa menerjemah Al-Quran, melanjutkan ke tarjim. Nanti ada metodenya sendiri-sendiri. Nanti waktu masa pandemik bisa jadi peserta didik mendapat penyesuaian jadwal ya, karena tidak masuk tatap muka. Biasanya para guru ngaji ini menggunakan sistem video call pakai WhatsApp biasa untuk mengajari bagaimana membaca Al-Quran itu secara personal, secara masing-masing siswa itu di video call ya, kalau selama masa pandemi. Kemudian nanti para peserta itu harus lulus ujian di kelas 12 semester 1, semua siswa itu diuji. Nah, kemungkinan besar banyak yang lulus biasanya ya. Tapi tergantung nanti nilainya bagaimana. Yang jelas nanti akan mendapatkan ijazah guru ngaji atau ijazah dari Yambua ini. Jadi tergantung kompetensinya. Tapi semua nanti diberikan ijazah atau istilahnya syahadah. Jadi selain dapat ijazah SMA itu juga ada ijazah mengajinya. Kemudian pasti ada wisudanya ya. Jadi ada wisuda Yambua baik untuk yang menjadi wisudawan biasa ya. Ada juga yang menjadi wisudawan guru ngaji. Nah, ini semuanya di wisuda setiap tahunnya ketika saat kelas 12 ya. Di Yambua ini ada 6 jilid ya, ada 7 nanti. Ada 6 jilid utama 7 jilid ya. 7 jilid ini nanti berbagai ada di sini, jilid 1 apa, 2 apa, nanti kelas 10 dipetakan jilid mana saja gitu ya. Yang masih belum bisa enggak masalah, mulai jilid 1 ya, enggak usah malu, enggak ada masalah. Karena tugasnya di sekolah adalah membuat yang tidak bisa tadi menjadi bisa. Yang sudah mampu, sudah mahir, yang melanjutkan bisa langsung jilid 7 atau bahkan bisa langsung Al-Qur'annya. Ya, jadi menyesuaikan. Santai saja nanti ketika dites jujur apa adanya saja gitu, enggak usah khawatir, enggak usah latihan ya. Apa adanya saja, enggak ada masalah. Saya kira itu sebagai pengantar program. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh. Jadi itu anak-anak ya, salah satu program unggulan di SMA Diponegoro Tumpang adalah program mengaji. Jangan khawatir untuk anak-anak yang belum bisa mengaji, nanti akan diajari dan kita melangkah bersama. Insya Allah sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu penyampaian program Semadita Religious School yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Eko Sugiarto, Ibu Deniwati, dan saya sendiri nanti. Pak Eko, sudah bisa bergabung? Oke.
Langsung saya share. Mohon izin untuk akunnya Pak Eko yang mana gitu? Oke, ini Pak Eko dulu. Oke. Ini Bu Deni yang terakhir. Pak Eko ikut di akunnya Bu Deni kah, Bu Wiwin? Bu Wiwin ngapunten, saya Oke. minta bantuan Mas Boy untuk tutup share screen-nya. Oh iya ya. Untuk share screen. Saya yang share screen. Oke, minta dibantu Mas Boy untuk pengaturan disable dulu. Oh iya. Oh oke. Sudah Pak Eko? Saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semadita Religious School. Perkenalkan anak-anak, di sini nanti yang akan menjadi pemateri yang pertama adalah Bapak Rahmat Eko Sugiarto. Beliau pengampu mata pelajaran PAI. Terus yang kedua, saya sendiri nanti Bu Wiwin juga mengampu pelajaran Mapel, PAI, dan Budi Pekerti. Terus yang ketiga ada Ibu Deniwati. Beliau mengampu mata pelajaran kimia. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Quran Surah Al-Isra ayat 7. Sudah Pak Eko? Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Eko. Monggo Pak Eko. Ini kok mute ya? Halo? Sudah bisa? Ya, sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di sini kami akan menerangkan yakni kegiatan-kegiatan keagamaan di SMA di Ponorogo Tumpang. Yakni yang pertama mungkin kegiatan keagamaan ngaji Al-Qur'an Center yang mana dilaksanakan biasanya itu setiap pagi sebelum masuk ke kelas masing-masing. Biasanya anak-anak itu mengaji bersama. Kemudian ada juga yakni setiap hari Jumat itu ngaji senternya itu kita biasanya mengaji surat Yasin dan juga tahlil. Kemudian kegiatan keagamaan berikutnya yakni kita juga melaksanakan sholat duha berjamaah. Yang mana biasanya kita lakukan di aula. Kemudian yang berjamaah itu khusus bagi anak kelas 12 saja. Kemudian yang berikutnya yang ketiga yakni ada program pembelajaran Al-Qur'an metode yang MUA yang tadi sudah diterangkan oleh Pak Teguh selaku wakil kesiswaan tentang program yang MUA ini. Kemudian berikutnya yang keempat yakni ada PHBI peringatan Hari Besar Islam. Nah, PHBI ini ada banyak sekali ya. Mungkin yang pertama biasanya kita itu ada JMC juga. Nah, ini ya. Ada yang pertama yakni peringatan Tahun Baru Islam. Itu juga kita memperingatinya. Kemudian ada Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian peringatan Hari Santri. Ada juga Isra Mi'raj dan berikutnya yakni Pondok Ramadan. Ada halal bihalal yayasan. Kemudian haul pendiri yayasan. Hari Raya Idul Adha yakni penyembelihan hewan kurban. Dan juga ini ada satu lagi ya, ada JMC. Kita biasanya kegiatan keagamaan kita untuk Hari Besar Islam biasanya kita itu bekerja sama dengan JMC untuk kegiatan sholawatnya. Kemudian di kegiatan berikutnya yakni ada istighosah sebulan sekali.
Jadi anak-anakku semuanya kita ini melakukan istighosah setiap sebulan sekali. Kegiatan berikutnya yakni melaksanakan sholat duhur berjamaah, yang mana kita laksanakan kegiatan sholat duhur berjamaah ini dilaksanakan di masjid dekat-dekat sini. Lanjut. Nah, ini kegiatan keagamaan, nggih. Ini kegiatan istighosah. Kemudian kegiatan santunan biasanya dilakukan di aula. Ini anak-anak laki-laki biasanya. Kemudian kita di sini juga lanjut. Nah, ini juga ada kegiatan santunan anak-anak. Jadi kita juga memperingati hari santunan yang mana kita salurkan santunan ini kepada anak yatim dan piatu. Ya, terima kasih banyak Pak Eko. Mungkin itu saja ya tentang kegiatan keagamaan. Mungkin berikutnya nanti. Oke. Ya, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Rahmat Eko Sugiarto. Selanjutnya, kegiatan keagamaan apa lagi yang ada di sekolah kita? Nah, anak-anak pasti akan tertarik dan penasaran ini. Atau biasanya kepo ya. Selanjutnya, akan dijelaskan lebih lanjut. Kegiatan selanjutnya adalah oleh Bu Deni. Kepada Bu Deniwati, kami persilakan. Mohon izin Bu Den untuk diterima. Oke. Sudah? Ya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat berjumpa dengan saya Bu Deni. Saya guru mata pelajaran kimia sekaligus pembina untuk keputrian dan parenting dan juga pengelola untuk dana santunan yatim dan piatu. Anak-anakku, insya Allah di sini ketika kalian sudah bergabung dengan kami di SMA Diponegoro Tumpang, kalian juga akan diasah untuk peduli dengan sesama. Nah, salah satunya adalah untuk menyantuni anak-anak yatim. Anak-anak yatim yang kita santuni itu anak-anak yang tidak berada di panti atau anak-anak yang berkumpul dengan orang tuanya. Jadi mulai dari usia 0 sampai usia kelas 6 SD. Nah, ini salah satu contoh gambar yang sudah kita rekam ya untuk santunan. Ini santunan ini terjadi ketika kita masih belum pandemi anak-anak. Nah, ini dua-duanya nih ketika belum pandemi, kita masih berkumpul ya. Mudah-mudahan pandemi segala berakhir dan kita bisa melakukan ini lagi. Kalian akan dilibatkan di sini anak-anak dan kalian bisa langsung bersalaman dengan anak-anak yatim ini, kita saling mencari barokah untuk kegiatan ini. Ini dilaksanakan pada bulan Muharram. Jadi kita melaksanakan ini insya Allah rutin istiqomah setiap tahun. Nah, bagaimana ketika kegiatan santunan ini pada saat pandemi ini yang terjadi? Jadi hanya secara simbolis saja. Simbolis beberapa anak kita undang dari perwakilan SD-SD terdekat dan yang lainnya bagaimana? Kita kirimkan. Jadi kita kirimkan tetap sampai dan insya Allah alhamdulillah tetap istiqomah. Jumlah yang disantuni kisaran 100, insya Allah 100 lebih malahan. Tapi insya Allah dengan kita bersama-sama semuanya dicukupkan dan insya Allah semuanya jadi barokah. Nah, amin. Ini untuk santunan. Ya, amin, ya. Kemudian kegiatan yang kedua anak-anak yang adalah keputrian. Nah, ini akhirnya khusus untuk anak-anak putri, tapi anak-anak cowok pun nanti dapat kok, dapat juga ya. Karena kegiatan keputrian ini kita laksanakan saat anak-anak laki-laki itu melaksanakan sholat Jumat. Jadinya kegiatan keputrian ini dilaksanakan di hari Jumat.
Nah, apa saja materi dari kegiatan keputrian? Yang pertama adalah toharoh, tentang bersuci. Jadi anak-anak perempuan ini memiliki organ tubuh yang lebih kompleks daripada laki-laki. Anak-anak mengalami menstruasi, nanti melahirkan dan sebagainya. Nah, itu kita bahas di sini. Kita bahas face to face bersama-sama dengan guru-guru putri, pendamping putri, dan juga hanya anak-anak putri. Jadi kita bebas bicara tentang toharoh, khususnya untuk anak putri. Kemudian materi kedua adalah doa-doa harian, sampai doa ketika kalian sudah lulus kuliah dan memasuki jenjang pernikahan, di dalam rumah tangga pun nanti kita istilahnya itu kita sangoni untuk doa-doa apa yang digunakan untuk keluarga sakinah mawaddah warohmah ya. Kemudian yang ketiga perawatan jenazah. Nanti ini kita akan didampingi langsung oleh Ibu Haja Seudah biasanya untuk mendampingi kita bagaimana cara merawat jenazah. Anak-anakku, apapun yang terjadi kita punya keluarga. Suatu saat nanti mungkin kita akan ditinggalkan lebih dahulu oleh keluarga dan kita wajib untuk merawat jenazahnya. Jadi anak-anak bisa caranya merawat jenazah seperti apa. Kemudian materi pergaulan tata krama dan kesehatan wanita. Jadi yang pertama ada pergaulan. Bagaimana pergaulan dengan yang sejenis, termasuk juga dengan lawan jenis. Kemudian tata krama terhadap orang tua dan guru, seputar kesehatan dan permasalahan wanita. Jadi kita buka-bukaan anak-anak di sini di keputrian kita buka-bukaan bebas bicara karena hanya ada wanita di sini. Nah, kemudian yang keempat, kiat menjadi wanita solihah. Insya Allah semuanya akan jadi wanita solihah ya, amin. Nah, ini untuk rekaman. Jadi rekaman kegiatannya ini anak-anak. Jadi di sini materi yang kita dapatkan atau yang diberikan oleh narasumber nanti di kalian catat. Ada juga sesi membuat surat untuk orang tua. Nah, juga sesi bagaimana kalian bisa dekat dengan ibu-ibu guru di sini. Karena rata-rata anak perempuan itu sering punya masalah tapi tidak ada tempat curhat, tidak ada tempat berbagi. Nah, kita mudah-mudahan dengan kegiatan ini kalian bisa lebih dekat dengan ibu-ibu guru di sini dan kalian bisa mendapatkan tempat curhat yang aman, tempat curhat yang nanti rahasiamu bisa kepegang, tidak lari kemana-mana ya, nanti insya Allah seperti itu. Dan yang terpenting tempat curhat ini insya Allah bisa memberi solusi yang terbaik, gitu ya. Nah, ini ada parenting yang berikutnya. Parenting ini ada dua, ada parenting putri dan parenting putra. Nah, secara umum materi parenting ini yang pertama adalah membangun komunikasi indah antara anak dan orang tua. Yang kedua, menumbuhkan kasih sayang dalam keluarga. Yang ketiga, menumbuhkan sikap optimis untuk anak-anakku yang merasa mungkin pernah mendapatkan pembulian atau berada dalam keluarga yang mungkin kurang harmonis, itu harus tetap optimis ya. Bagaimana menumbuhkan kasih sayang juga dalam keluarga. Kemudian menghindarkan diri dari perilaku menyimpang. Nah, anak-anak sekarang itu pengaruh dari luar biasa, dari dunia maya, dari internet itu luar biasa. Nah, kita berusaha untuk tetap mengawal kalian supaya mengambil contoh yang baik-baik saja. Nah, parenting putri. Ini contoh kegiatan parenting putri, foto yang sudah kita rekam. Anak-anakku nanti akan dihadirkan bersama ibunya khususnya. Dan biasanya untuk anak-anak, biasanya itu sering kali mengalami konflik dengan ibu khususnya. Nah, untuk acara ini kita ingin mengembalikan keharmonisan antara putri dengan ibunya. Seperti ini. Nah, kegiatan ini diikuti oleh semuanya anak-anak, semuanya. Sehingga nanti anak-anak diharapkan anak-anak kembali mendapatkan ridho seluas-luasnya dari orang tua. Karena pada dasarnya tidak ada anak yang nakal, tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah anak-anak yang mungkin kehilangan ridho Allah karena orang tuanya masih marah. Dengan kegiatan ini kami berusaha untuk menjadi fasilitator, anak-anak bisa dekat kembali dengan orang tuanya dan mendapat ridho dari orang tuanya, sehingga menjalani studi di SMA Diponegoro Tumpang ini dengan lancar dan sukses dan insya Allah barokah. Ya. Amin. Ini anak-anak ada rekaman video yang cuplikan cuma beberapa menit. Nanti insya Allah jika kita bisa tatap muka, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kegiatan ini kembali.
Ya, setelah kegiatan ini harapan kita apa anak-anak? Kalian lebih lembut terhadap orang tua. Demikian juga orang tua lebih lembut kepada putrinya. Sehingga dalam keluarga semakin harmonis. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang putra? Jangan khawatir, kalian juga tetap akan dapatkan ini. Karena anak putra pun juga tidak kalah banyak konfliknya, terutama dengan ibu ya. Nah, ini seperti ini. Gambar yang sudah terekam, kegiatan sebelumnya seperti ini anak-anak. Kalian mungkin agak kaku karena merasa sudah besar, anak cowok gitu ya. Tapi tetap, sebesar apapun, sedewasa apapun, kalian tetap putra dari ibu kalian, putra dari bapak kalian. Kembali raih ridhonya Allah, kembali raih keberkahan kalian, kemuliaan kalian ke depannya tergantung dari ridho orang tua ya. Seperti ini sama. Kami juga merekam videonya. Kalian bisa menyaksikan seperti ini. Ya, anak-anakku khususnya kalian siap-siap ya bergabung dengan kami, berbagi keindahan, berbagi kelembutan untuk memuliakan orang tua kalian, memuliakan Bapak Ibu guru kalian untuk keberkahan ilmunya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Deni, itu ya anak-anak ya. Alhamdulillah beruntung kalian yang sudah masuk di SMA di Ponorogo Tumpang ini. Jadi kalian semuanya selain nanti akan dibekali ilmu-ilmu untuk di dunia ini, nanti juga akan dibekali banyak sekali ilmu-ilmu keagamaan yang bisa menjadi bekal di masa depan. Ketika tidak cukup saja orang itu cerdas otak, cerdas akal tanpa budi pekerti yang baik. Ketika dalam pembelajaran sehari-hari mapel belum cukup karena belum terlalu membahas tentang haid, nifas dan lain-lain, istihadah. Bahkan itu adalah suatu yang kompleks permasalahan wanita nanti bisa difasilitasi dalam keputrian. Ketika belum pandemi bisa memeluk semuanya siswi kami terutama bukan siswa ya, siswi kami putri-putri. Tapi ketika pandemi ini mungkin kita bisa berpelukan online ya, nanti bisa difasilitasi sharing atau curhat permasalahan apapun, insya Allah saya dan Bu Deni dan Bu Hajah Suudah nanti akan sebisa mungkin membantu anak-anak sekalian. Terima kasih banyak Bu Deni. Nanti jika ada pertanyaan anak-anak bisa menuliskan mulai sekarang ya. Selanjutnya adalah pemaparan kegiatan literasi di SMA di Ponorogo Tumpang. Bismillahirrahmanirrahim. Literasi Semadita. Nyalakan obor peradaban dunia. Nah, anak-anak yang sudah punya bakat menulis, atau mungkin saya belum bakat, Bu, tapi saya suka menulis. Atau saya tidak suka menulis, tapi saya ingin suka. Atau saya ingin bisa. Nah, ketika kita mengambil pendapatnya Pramuda Anantatur, anak-anak pasti sudah sangat mengenal tokoh ini ya. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Kegiatan literasi di SMA di Ponorogo Tumpang. Apa sih di sini? Nah, jadi yang pertama kegiatan pelatihan menulis. Anak-anak yang suka menulis di Wattpad atau menulis di buku harian atau menulis kegiatannya di sosmed atau di status-status. Status kan juga latihan menulis ya. Yang kedua, menerbitkan karya siswa, menerbitkan karya guru, menerbitkan karya guru dan siswa dalam satu karya produk. Dan yang terakhir, ajang kreasi literasi pelajar se-Indonesia.
Kebetulan literasi di SMA di Ponorogo Tumpang di sini kami sudah banyak bekerja sama dengan penerbit-penerbit. Ada Banpelis, Badan Penulis Indonesia, yaitu GMB Indonesia, Gerakan Menulis Buku, ada AE Publishing di Kepanjen, ada toko buku Intisar Publishing di Jogja, ada Zahra Publishing di Malang saja sini, ada Media Guru, ada Telaga Ilmu atau Rumah Literasi di Jakarta. Jadi anak-anak bisa difasilitasi menghasilkan karya secara gratis nanti. Ya. Kenapa kita harus menulis? Yang pertama, ketika musim pandemi saat ini sangat kegiatan apa yang bisa bermanfaat? Salah satunya adalah dengan menulis, berinovasi diri, menyalurkan hobi, dan lain sebagainya. Kedua, alangkah baiknya ketika tulisan kita, status kita, itu yang pertama adalah bisa memotivasi, bisa menjadi ladang dakwah kebaikan untuk sesama. Pagi, misalnya bangun tidur, hari ini saya semangat untuk kegiatan MPLS, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Itu sudah menjadi ditulis di status WA. Itu sudah menjadi satu motivasi bagi pembaca. Oh, Ana ini semangat sekali. Jadi yang membaca itu ikut juga merasakan kebaikan yang kita sebar walaupun hanya sedikit. Nah, terus juga hiburan. Sedih, misalnya tidak bisa sekolah, sedih tidak punya uang, disalurkan kepada hal yang positif. Jangan sekali-kali ketika menulis status, terutama yang kita share tentang sesuatu yang merugikan kita ya, nah, dikurangi. Terus selanjutnya karya-karya yang sudah terbit, ini karya-karya dari kakak kelas kalian. Ada karya tunggal dan juga ada karya antologi. Nanti ada tim literasi di Sematita ini. Kalian yang ingin bergabung nanti bisa menghubungi Bu Wiwin ya. Atau yang sudah menghasilkan karya, Bu di SMP atau di SD dulu. Saya sudah punya karya Bu, tapi belum sempat diterbitkan. Atau saya sudah berkarya dan ingin menambah karya lagi. Atau mungkin saya belum pernah menulis Bu, tapi saya ingin menulis. Nah, itu nanti bisa kita bersama-sama ya. Selanjutnya ini ada kakak kelas kalian pernah mengikuti ajang penulis di Surakarta di Solo. Jadi pertemuan penulis se-Indonesia. Kebetulan sebelum pandemi ya, tahun 2020 sekitar bulan Maret. Festival Literasi Nasional yang pada saat itu diselenggarakan di Solo. Ini ada kakak kelas 11 dan yang barusan lulus kelas 12. Dan salah satu kegiatan kita adalah anak-anak ini yang hobi menulis atau bisa mempresentasikan karyanya, kami ikutkan dalam celoteh anak. Kebetulan ada kakak kalian namanya Putri Sinta Safira di sini sudah masuk dalam pegiat literasi Kabupaten Malang. Nanti bisa bergabung dengan penulis-penulis lain se-Indonesia. Dan ketika ada event-event di Lumajang, kebetulan bulan depan di Kediri, bulan depan lagi insya Allah akan di Sidoarjo, nanti akan ikut. Lalu bagaimana Bu? Insya Allah tetap online karena kondisi sedang pandemi. Dan nanti untuk jaringan kami sulit Bu, bisa disediakan di sekolah. Bisa ikut kegiatan-kegiatan yang positif, yang mana meningkatkan inovasi, berkarya, imajinasi, dan menyalurkan hobi anak-anak sekalian. Buku adalah jembatan untuk menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan nyata. Salah satu yang mungkin menjadi inspirasi atau inovasi dari menulis adalah membaca. Kalau kita ketahui Rasulullah pertama kali mengajarkan Iqra itu adalah membaca. Bila ada masalah, jangan mengeluh. Tunjukkan keluh kesahmu dalam doa dan tulisan yang inovatif dan bermanfaat. Selamat datang nanti anak-anak, kami tunggu dalam tim literasi Sematita. Semoga tetap berinovasi, tetap memotivasi di lingkungan sekitar. Dan menghasilkan karya yang bisa membangun dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Terima kasih. Selanjutnya adalah pemaparan Sematita Business School yang mengusung tema bertekad menjadi wirausaha muda yang akan disampaikan oleh Ibu Fadilatul Anisa. Bu Anisa ini adalah sebagai guru prakarya kewirausahaan. Kepada Bu Fadilatul Anisa, kami persilahkan.
Terima kasih pada Bu Wiwin. Suara saya jelas? Jelas, Bu. Tampilan materinya. Oke. Bu Anissa, Ya. sebelum dimulai tolong di disable dulu seperti yang tadi diinstruksikan. Ini saya yang share, Mas. Oh, Bu Sudah. Wiwin. Oke, sudah. Oke. Monggo. Ini ya, Bu? Ya. Bukan? Iya. Apa ini ya? Sebentar. Bentar. PPT. Ya. Ini ya, Bu? Ya. Ya, Bu, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu guru SMA di Ponorogo Tumpang yang hadir di Zoom meeting di pagi hari ini, serta anak-anakku siswa SMA di Ponorogo Tumpang yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, di pagi yang cerah ini kita bisa melakukan Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Walaupun dalam keadaan di masa pandemi seperti ini. Di Zoom meeting kali ini, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Di sini nama saya adalah Fadlilatul Anissa. Dipanggil Bu Anissa, biasanya sama anak-anak. Sini saya mengajar mapel, prakarya, dan kewirausahaan. Dan pendamping ekstrakurikuler entrepreneur. Biar lebih semangat lagi, walaupun lewat Zoom, ada yel-yel yang sering saya sebutkan sebelum masuki mata pelajaran. Salam entrepreneur, semangat berkreasi dan berinovasi. Yes. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lanjut pada materi selanjutnya, yaitu tentang SMA Kewirausahaan di Ponorogo Tumpang. SMA di Ponorogo Tumpang merupakan SMA Kewirausahaan pada tahun 2019. Tidak begitu saja atau tidak tiba-tiba kita mengatasnamakan SMA kita sebagai SMA Kewirausahaan. Ada dasarnya karena pada tahun 2019, 5 tahun yang lalu, kita dinobatkan sebagai SMA Kewirausahaan langsung yang dipilih oleh Kementerian Pendidikan Nasional dari 75 SMA se-Indonesia. Itu terbukti bahwa program SMA Kewirausahaan masih berjalan sampai sekarang. Apa dasarnya kita dikatakan sebagai SMA Kewirausahaan? Karena kita sebelumnya sudah mengaplikasikan secara langsung SMA Kewirausahaan berdasarkan mapel prakarya, muatan lokal, atau di ekstrakurikuler. Adapun tujuan dari SMA Kewirausahaan ini yaitu yang pertama, lanjut Bu Wiwin. Slide berikutnya. Bentar Bu. Ini, Bu? Ya. Tujuan dari program kewirausahaan yang pertama adalah menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi siswa SMA. Tidak dipungkiri bahwa walaupun masih SMA, kalian bisa menjalankan usaha sendiri biar lebih mandiri. Yang kedua adalah meningkatkan potensi sumber daya alam yang melimpah untuk dimanfaatkan.
khususnya yang ada di daerah Tumpang dan sekitarnya, banyak sekali sumber daya alam yang sangat melimpah yang perlu dimanfaatkan dan dikembangkan kembali untuk menghasilkan produk yang lebih baru dan inovatif lagi, khususnya di hasil pertanian. Yang ketiga adalah melatih siswa dalam berwirausaha. Yang keempat adalah mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan. Apalagi sekarang pada masa pandemi seperti ini, banyak sekali perusahaan yang gulung tikar mengurangi jumlah tenaga kerja. Efek samping dari pandemi ini amat sangat banyak berdampak di perekonomian Indonesia, sehingga banyak sekali pengangguran. Ini latar belakang adanya program kewirausahaan. Walaupun kalian masih SMA, tetapi bisa lebih mandiri. Lumayan, nanti kalau mendapatkan uang, bisa digunakan untuk kebutuhan kalian sendiri, atau bahkan bisa membantu orang tua kalian dalam membayar SPP, kebutuhan sekolah, dan lain sebagainya. Lanjut. Nih, kegiatan dari program SMA Kewirausahaan. Contoh dokumentasi pada saat kita melakukan kunjungan di home industri yang ada di pabrik keripik apel. Selanjutnya adalah kunjungan, ini adalah produk asli dari SMA Diponegoro Tumpang, dan masa puncaknya adalah kita melakukan pameran atau expo pameran yang diadakan di SMA Diponegoro Tumpang. Ini dokumentasi yang dari program SMA Kewirausahaan. Lanjut. SMA Kewirausahaan di Diponegoro Tumpang, kalian nanti akan memiliki 3 program. Yang pertama adalah di Mapel Wajib Prakarya dan Kewirausahaan yang akan kalian peroleh mulai dari kelas 1, 2, dan 3. Dan yang ketiga adalah ekstrakurikuler entrepreneur klub Semadita. Nanti kalian bisa memilih ekstra tersebut untuk mengembangkan potensi kalian yang ada di diri kalian untuk mengikuti kewirausahaan mandiri. Yang ketiga adalah program kewirausahaan mandiri yang dilaksanakan di kelas 12 nanti. Tidak hanya ke BLK atau Balai Latihan Kerja, nanti kalian di kelas 3 juga ada program kewirausahaan mandiri. Lanjut. Yang pertama adalah di Mapel Prakarya dan Kewirausahaan yang ada di SMA Diponegoro Tumpang yang wajib kalian laksanakan, yang kalian peroleh mulai dari kelas 1, 2, 3. Ada 3 bidang yang nantinya kalian kerjakan. Yang pertama adalah pengolahan bahan makanan, dan yang kedua adalah kerajinan, dan yang ketiga adalah budidaya. Pengolahan bahan makanan jelas mengolah bahan mentah yang berasal dari hasil pertanian atau perikanan yang kita olah menjadi produk makanan yang inovatif, kreatif, sehingga bisa memiliki nilai jual yang tinggi. Kerajinan. Pada saat masa pandemi seperti ini, kerajinan apa yang kita bisa kerjakan? Yang pertama bisa membuat masker handmade yang terbuat dari hasil karya siswa SMA Diponegoro Tumpang. Kalau untuk yang ketiga adalah budidaya. Budidaya, kita memakai budidaya yang konvensional atau secara modern, bisa pakai hidroponik dan lain sebagainya. Lanjut. Ini kegiatan kita selama, belum Bu, gambar itu dulu. Gambar yang atas. Gambar dulu Bu. Nih. Bawa lagi Bu. Nih. Kegiatan kita selama di dalam kelas. Sawo di Mapel Prakarya ini kita lebih
enjoy atau menikmati karena lebih banyak praktek dibandingkan teori. Mulai dari kerajinan, masak-memasak, atau bahkan budidaya. Dan untuk kelas 2 atau nanti kelas 2 akan saya wajibkan untuk semua siswa menjalankan usaha yang dipasarkan langsung, bisa di lingkungan rumah atau bahkan di sekolahan. Terlihat dari wajah-wajah kakak tingkat kalian ini yang senang karena mendapatkan uang dari hasil jerih payahnya sendiri. Lanjut, Bu. Nih. Yang kedua, program Entrepreneur Club Semadita. Nanti kalian bisa memilih ekstrakurikuler, yaitu Entrepreneur Club. Tujuan dari ekstra ini adalah meningkatkan jiwa kewirausahaan kalian. Kegiatannya apa saja yang ada di Entrepreneur Club ini? Yang pertama adalah pengembangan produk dari ide-ide kalian bisa kita kembangkan. Yang kedua adalah produksi. Yang ketiga adalah pameran atau bazar. Dan yang keempat ini adalah lomba atau kompetensi. Ini contoh dari gambar-gambar kegiatan yang kita kerjakan selama mengikuti Ekstra Entrepreneur. Tidak hanya produk makanan saja atau minuman saja, kita pernah memproduksi sabun cuci piring atau bahkan hand sanitizer yang manfaat di masa pandemi seperti ini. Lanjut, Bu Win. Dan alhamdulillahirrabbilalamin kita di kewirausahaan, di tim kewirausahaan, siswa Indonesia sering mendapatkan juara yang diadakan oleh tingkat nasional, yaitu FIKSI, Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa Indonesia yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan tingkat nasional. Pada tahun 2014 kita berhasil lolos tingkat nasional sampai di Bandung. Dan di tahun 2019 kemarin kita sampai lolos di tahap provinsi saja. Lanjut. Tidak hanya di tingkat nasional saja, tetapi kita juga sering mengikuti kegiatan yang diadakan oleh universitas, baik itu di tingkat Malang Raya ataupun di provinsi. Baik itu di bidang kewirausahaan atau di karya tulis ilmiah, dan alhamdulillah mendapatkan nominasi atau juara yang terbaik berkat kerja keras dari siswa-siswa SMA di Ponorogo Tumpang yang kekeh untuk mendapatkan juara. Tujuannya apa sih kita sering mengikuti kegiatan perlombaan seperti ini? Yaitu yang pertama adalah meningkatkan jiwa kewirausahaan, biar lebih semangat lagi siswa kita dalam menjalankan usaha. Dengan kata lain, program dari SMA Kewirausahaan di sini adalah simulasi kita kalau kita nanti benar-benar lulus dari SMA di Ponorogo Tumpang dengan kondisi sekarang ini yang untuk mencari pekerjaan amat sangat sulit, kita punya keterampilan untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri dan bahkan bisa mengurangi pengangguran yang ada di sekitar kita. Kita sudah dibekali berbagai macam keterampilan yang akan kalian peroleh di SMA di Ponorogo Tumpang, itu juga bisa digunakan sebagai peluang usaha. Jadi di SMA di Ponorogo Tumpang ini kita akan membekali kalian atau mensimulasi kalian di bidang entrepreneurship atau kewirausahaan secara real. Jadi nanti kalian siap untuk menjalankan usaha yang sebenar-benarnya pada saat lulus SMA. Lanjut. Berbagai juara yang kita peroleh dan alhamdulillah mendapatkan juara.
Lanjut, saya tunggu kalian di SMA di Ponorogo Tumpang untuk menjadi juara berikutnya. Yang terakhir adalah program kewirausahaan mandiri yang kita kerjakan setelah kalian melakukan ujian nasional. Ujian nasional kan masih ada waktu kurang lebih 2-3 bulan sambil menunggu pengumuman. Di SMA di Ponorogo Tumpang ada program yang namanya program kewirausahaan mandiri. Kalian di sini lebih dilatih lagi. Kalau kalian mulai dari kelas 1, 2, 3 sudah menjalankan program kewirausahaan, di kelas 3 lebih dimantapkan lagi melalui pelatihan kewirausahaan, workshop bersama universitas yang sudah kita kerjasama, yang ada kerjasamanya dengan universitas yang lainnya. Contohnya di tahun kemarin kita sudah melakukan kerjasama dengan LSP dari Universitas Merdeka Malang, yaitu dari lulusan kemarin. Lanjut. Kalian nanti akan mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh sekolahan berupa pelatihan kewirausahaan. Tidak hanya dari sekolahan saja, tetapi kalian nanti juga mendapatkan sertifikat tingkat nasional yang ada lambang Garuda Emas ini, yang siap untuk menjalankan sebagai pelaksana UMKM, usaha kecil menengah. Saya punya tips kiat khusus menjadi orang sukses. Yang pertama adalah restu dari orang tua. Benar itu memang. Jangan sampai kalian mengecewakan orang tua kalian. Mumpung sekarang kalian masih sekolah dengan baik, mendapatkan barokah dari orang tua, insya Allah sukses akan mengiringi kalian. Yang kedua adalah bangun pagi kalau menurut saya. Ada peribahasa kalau keburu dipatok ayam. Lah, memang benar. Bangun pagi atau bangun subuh, pikiran kita masih jernih, masih bersih, bisa digunakan untuk belajar, bisa digunakan untuk berusaha. Yang ketiga adalah berusaha, dan yang terakhir adalah doa dan ikhtiar. Berawal kita dari berencana, semua berawal dari rencana atau dari mimpi kita. Saya kepingin naik hajikan orang tua, saya kepingin beli rumah, dan lain sebagainya. Kemudian doa, kalau ada gagal, tidak apa-apa, kita mencoba lagi sampai menuju keberhasilan. Terakhir, ini profil siswa dan alumni yang menjadi entrepreneur. Walaupun masih SMA, siswa tersebut sudah menjalankan wirausaha. Tidak dipungkiri bagi siswa baru sekarang kalian bisa menjalankan usaha secara mandiri. Contohnya siswa ini namanya Nita Sari, sekarang masih kelas 11 IPS. Dia pelaku online shop produk NASA yang omsetnya sampai 1 juta per bulan, tergantung produk yang dijual. Yang kedua adalah Diva Pertiwi, dia penjual makanan ringan, snack, camilan. Dan yang ketiga adalah Dikta, juga pelaku online shop yang omsetnya sudah mencapai 300 sampai 700 yang bisa digunakan untuk kebutuhan sekolah lebih mandiri, tidak hanya meminta uang kepada orang tua saja, sudah punya uang atau tabungan sendiri untuk kebutuhan anaknya sendiri. Nih, profil dari alumni Elisa lulusan tahun 2021, dia selalu aktif dalam berwirausaha pada saat sekolah, dan sekarang lulus kuliah sambil ngajar TK, sambil berwirausaha.
jualan cui mie, walaupun masih merintis, mungkin suatu saat nanti akan sukses. Dua, Hisam, Nanda, dan Hamdala ini berkelompok. Mereka berkelompok untuk membuka usaha. Sudah cukup ini. Lanjut. Sekarang giliran kalian yang menjadi entrepreneur sukses. Siap? Saya tunggu kalian ide-ide kreatif dan inovatif kalian. Oke? Jangan lupa di blok note kalian, sekalian tulis, ini PR buat kalian. Definisi sukses menurut kalian. Oke? Saya cek nanti di blok note kalian. Kiranya itu yang saya sampaikan. Salam sukses untuk kalian semuanya. Saya tunggu kalian ide-ide kreatif dan inovatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu Fadilatul Anisa. Jadi itu lagi anak-anak ya. Kalian nanti akan dibekali salah satu cara berwirausaha oleh Bu Anissa ini. Nah, yang mana mengusung kearifan lokal, barang-barang, bahan-bahan yang dianggap sebelah mata, yang dianggap sampah, disulap menjadi sesuatu yang luar biasa. Ada kemarin itu kulit semangka, dirubah menjadi keripik, dijual, menghasilkan. Ada kotoran bebek, yang biasanya dibuang-buang ya, siapapun memandang pun nggak mau, apalagi menyentuh. Bisa diubah menjadi bahan gas. Nah, itu sangat luar biasa. Sesuatu yang tidak dipikirkan oleh orang lain, tapi dengan daya inovasi, daya kreativitas kita, dan juga semangat kita bisa diolah menjadi sesuatu yang berharga. Bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan menghasilkan. Terutama bagi anak-anak yang ingin membantu keuangan keluarga, apalagi musim pandemi ini. Bagaimana sih cara membuat cilok yang enak, nanti bisa diajari. Ada keterampilan tata boga, ada ketika rias, tata rias, otomotif, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak di SMA di Ponorogo Tumpang ini, selain mendapatkan ijazah SMA, juga dapat ijazah keterampilan. Nanti silakan difikirkan, ikut mau keterampilan apa. Juga dapat ijazah atau sertifikat menjadi guru ngaji. Kalau di sini jadi guru ngaji metode yang BUA. Kalau anak-anak yang sudah pernah kiroati, pernah tilawati, umi atau lainnya, tidak masalah. Tidak apa harus yang BUA, tidak. Tapi nanti kita arahkan. Jadi kalian memang benar-benar punya keterampilan, punya sesuatu yang bisa dibanggakan setelah lulus dari SMA di Ponorogo Tumpang. Selain itu juga dapat keterampilan atau juga dibuktikan dengan sertifikat usaha. Jadi lulus bisa berjualan. Rasulullah pun mengajari kita berdagang ya. Jangan malu menjadi pedagang karena itu adalah pekerjaan yang halal. Dan apalagi ketika kalian menjadi siswa, mampu berinovasi, oh saya mau membantu ibu. Masa ibu di sawah terus? Masa ayah sekarang kerjanya sulit? Ya kalian harus sudah berpikir. Tinggalkan masa lalu di SMP yang buruk atau yang malas atau sesuatu yang tidak berguna. Bergabung di SMA di Ponorogo Tumpang di sini, kalian harus lebih kreatif. Harus menutup lembaran lama menjadi lembaran baru yang lebih baik. Semoga kita semuanya sukses di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Selanjutnya adalah sebelumnya saya tunggu kalian untuk nanti saya pilih satu penanya, boleh nanti beberapa penanya, tapi saya akan pilih satu penanya, akan saya hadiahi satu karya buku dari tim literasi. Ketika nanti sudah masuk luring, nanti saya bacakan siapa yang akan mendapat, saya kasih hadiah buku, nanti bisa menemui Bu Win ya. Bisa disiapkan pertanyaan di sini. Selanjutnya adalah pemaparan dari International Language School yang mengusung tema mengarungi dunia dengan bahasa. Di sini adalah pemaparan dari Bapak Ibu Guru pengajar bahasa asing di Semadita. Kami kembalikan kepada Mas Dharma, ya. Oke, Bu. Kepada Mas Dharma, kami persilahkan.
Mohon Bu Jupi untuk diterima. Oke. Oke, Bu Jupi. Oh ya. Bisa. Assalamualaikum Bu Jupi. Sudah Oh ya. kedengaran. Geng. Waalaikumsalam Bu Wiwin, apa kabar? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini anak-anak ya. Yang pertama pemaparan ini akan disampaikan oleh Ibu Siti Subaidah atau biasa memanggil beliau sensei. Nanti beliau adalah pengampu mata pelajaran bahasa Jepang. Nah, kepada Ibu Siti Subaidah atau sensei, kami persilahkan. Oke. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mewakili teman-teman yang lain yang kebetulan memang sedang ada rapat dinas untuk menyampaikan materi tentang bahasa internasional. Mungkin link yang ada di YouTube sudah dibagikan atau mungkin sudah ditonton, tapi di sini secara singkat akan saya jelaskan lagi seperti apa sih pengajaran bahasa asing di sekolah kita di SMA di Ponorogo Tumpang. Mungkin mohon izin untuk share screen ya Mas Dharma. Monggo Bu. Oke. Sebentar. Mohon izin Ini nanti nggih. ya. Nanti itu disable dulu Bu, sesuai gambar yang saya berikan. Sudah kelihatan belum Mas? Sudah. Oke. Di disable dulu di Maksudnya atas. untuk yang mana Mas Dharma? Di atas itu ada gambar, di share screen ada tulisannya you screen itu loh. Sebentar. Ini saya nggak pakai komputer Mas Dharma. Nggak pakai. Sama-sama. Nggak apa-apa. Sama ya? Nggih, sama. Yang mana share ini? screen dulu aja. Nggak, tetap share screen yang tadi sudah munculkan share screen-nya jenengan. Oh, oke. Ini saja. Nggih. Terus di atas itu arahkan ke atas nggih. Yang mana ya? Oh, tunggu sebentar nggih, yang lainnya. Bentar. Oke. Saya di ruang PPDB kalau Mas Dharma mau bantu saya. Oke. Mungkin bisa saya mulai ya, anak-anakku sekalian. Iya, Bu. Oke. Jadi di sini, sebentar saya masih dibantu Mas Dharma. Apa itu? Yang Zoom. Oke, sebentar. Di sini. Ini. Beda. Audio kedengaran enggak ke anak-anak kalau ini saya putar gitu? Oke. Oke, saya lanjut Bu Wiwin. Iya, monggo Bu. Oke, jadi secara singkat akan saya jelaskan di sini tentang Smadita International School. Kita di sini belajar 4 bahasa asing gitu ya. Jadi ada bahasa yang jelas bahasa Inggris pasti ya. Kita belum ketik di sini. Ada bahasa Inggris pasti, kemudian ada bahasa Jepang, bahasa Korea dan bahasa Mandarin. Mungkin beberapa dari anakku sekalian sudah mengenal gitu ya beberapa bahasa ini. Mungkin yang lagi booming saat ini adalah bahasa Korea gitu ya, karena mungkin mengenal dengan idolnya atau mungkin nonton drama Korea gitu ya. Kalau bahasa Jepang mungkin ada yang sudah mengenal anime atau kartun Jepang gitu ya. Kalau bahasa Mandarin, ini mungkin yang masih langka mungkin ya di sekitar kita. Meskipun sebenarnya di sekitar kita juga banyak orang Cina gitu ya. Oke, kemudian berikutnya, bentar. Ini nanti apa yang kita pelajari di dalam belajar bahasa asing, yang jelas seperti bahasa asing lain, ada kegiatan listening, speaking, reading, dan writing, itu sudah pasti. Kemudian lanjut ke budaya. Jadi selain kita belajar tentang bahasanya, kita juga belajar tentang budayanya. Kalau ngomong budaya ini anak-anakku sekalian, kita akan nanti sedikit membahas tentang ekskul yang juga memang saya bina dengan beberapa guru bahasa asing.
ekskul nanti mungkin dibahas lebih detail besok ya, hari Jumat. Nah, itu nanti ada ekskul yang berhubungan dengan bahasa. Yang pertama ada English Club, khusus yang untuk bahasa Inggris, ingin memperdalam dan sebagainya. Berikutnya juga ada nanti Oriental Club. Lah, ini ekskul yang Oriental Club ini adalah gabungan dari bahasa Korea, Jepang, dan Mandarin. Nah, di antaranya nanti apa yang dipelajari di sana yaitu di luar kebahasaan. Jadi seperti lebih ke budaya gitu ya. Ada makanan khas, pakaian khas, tarian dan lagu yang khas dari Korea, Jepang, Cina itu. Kemudian juga kita belajar yang lebih detail lagi tentang kerajinan atau pernak-pernik khas Korea, Jepang, dan Cina. Itu di luar kebahasaan dan kita dalami di Ekskul Oriental Club. Kemudian beberapa alasan kenapa sih kita harus belajar bahasa asing gitu ya. Di sini jelas ada tuntutan zaman hari gini gitu ya, di mana internet sudah bisa diakses oleh siapapun dengan mudahnya. Nah, di situ mungkin anak-anakku sekalian sering menemui bahasa yang tidak kita kenal gitu ya. Kalau misalnya sekarang udah masuk SMA di PO dan belajar ketiga bahasa asing ini, akhirnya oh ini ternyata bahasa Jepang, oh ini bahasa Korea, oh ini bahasa Mandarin seperti itu. Jadi manfaatnya banyak sekali, terutama untuk anak-anakku sekalian yang memang hidup di era yang sudah semodern ini gitu ya, di mana dari negara manapun informasi bisa kita dapatkan melalui internet. Itu yang pertama. Kemudian kita juga akan berbagi tentang pengalaman siswa SMA di Tumpang yang pernah menerima beasiswa ke luar negeri, nanti ada saya jelaskan gitu ya. Kemudian juga bahkan ada beberapa MTS dan SMP yang meminta kami untuk memperkenalkan secara dini tentang bahasa asing ini. Itu nanti mulai tahun ajaran baru ini kita akan menjadi mitra gitu ya untuk pembelajaran bahasa asing dan budayanya. Seperti itu. Kemudian juga kami dengan senang hati para pengajar ini akan berbagi ilmu dan pengalaman kami pada saat belajar bahasa asing dan mengajar bahasa asing, dan pengalaman kami pergi ke tempat bahasa itu berasal, seperti itu. Ini beberapa pengajar bahasa asing. Yang pertama bahasa Jepang itu saya sendiri. Kemudian bahasa Jepang, saya Siti Subaidah ya. Biasa dipanggil Bu Subi atau Subi Sensei gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada bahasa Korea. Di sini namanya Ibu Siti Sunaria. Beliau biasa dipanggil Song Senim gitu ya. Song Senim ataupun Sensei tadi sama dalam bahasa Indonesia kita artikan guru gitu ya. Berikutnya, nah ini ada guru bahasa Mandarin juga mengajar bahasa Jepang, yaitu Bapak Muhammad Mujahidin. Beliau ini selain mengajar bahasa Mandarin, beliau juga membantu saya di dalam bahasa Jepang. Untuk guru bahasa Inggris atau pengajar bahasa Inggris ada 2, beliau adalah Mr. Yusak dan Mr. Ardi. Nah, nanti dari kami ini dengan senang hati akan membantu anak-anak sekalian untuk mengenal lebih jauh, lebih dalam keterampilan berbahasa asing. Seperti itu. Ini perkenalan untuk pengajarnya. Nah, ini yang saya tampilkan ini adalah satu poster yang mungkin nanti anak-anakku sekalian bisa lihat pada saat anak-anakku sekalian masuk ke lokasi atau area SMA di Ponorogo Tumpang. Poster ini sudah kita pasang gitu ya. Ucapan selamat untuk siswa kami jurusan MIPA yang sekarang mungkin kelas 12 ya, naik kelas 12. Alhamdulillah namanya Erika Vina Nafisa. Mungkin anak-anak sekarang ada yang sudah kenal gitu ya. Erika Sang ini lolos program itu ASEA Kakehashi gitu ya. Jadi insya Allah nanti akan berangkat bulan September ke Jepang. Nanti di sana akan belajar bahasa Jepang dan budayanya selama 7 bulan gitu ya. Ini keren sekali, ini pengalaman berharga nantinya untuk Erika. Harapan kami pun, kami pengajar bahasa asing tidak hanya ke Jepang, kita memiliki satu grup WhatsApp yang judulnya itu exchange program. Jadi di grup
WhatsApp kami ini berisi dengan siswa-siswa yang punya keinginan untuk pergi ke luar negeri atau mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Nah, Erika Vina ini termasuk salah satu member kami yang alhamdulillah setelah kita proses yang lama gitu, yang panjang, akhirnya lolos dan nanti berangkat ke Jepang. Ini dijadwalkan Agustus, tapi karena pandemi ini akhirnya diundur nanti bulan September. Mohon doanya ya. Kami harap nanti anak-anakku sekalian yang berminat bisa langsung menghubungi kami, karena admin grupnya itu saya, Pak Muja, itu nanti bisa langsung menghubungi kami untuk masuk grup. Nah, di situ nanti kita share setiap kali ada program ke luar negeri, tidak hanya ke Jepang, ada yang ke Korea, kemudian ada yang ke Cina, ataupun ke luar negeri yang lain, Australia dan sebagainya. Jadi silakan yang punya keinginan atau mungkin cita-cita belajar bahasa asing atau budaya ke luar negeri, silakan bergabung dengan grup kami gitu ya. Itu di luar ekstra dan kegiatan intrasekolah. Seperti itu. Kemudian pembelajaran budaya. Oh, sebelum ini sebentar. Jadi selain Mbak Erika Vina, kegiatan kami yang berhubungan dengan bahasa asing adalah kita sudah beberapa kali via Zoom atau melalui Zoom itu berkomunikasi, bertukar budaya dan informasi dengan orang Jepang langsung. Di sini kebetulan partner kami itu orang Jepang yang mengajar di SD. Jadi mungkin semoga ini bisa ya Mas Dharma ya, saya tampilkan ada beberapa video pada saat kami ada kegiatan Zoom dengan siswa SD di Jepang. Ini mungkin ya, jadi kedengaran nggak Mas Dharma ini? Suaranya Nah, belum ini masuk. Ya. Nggak masuk, Bu. Iya, oke. Nggak usah suaranya, wes mungkin Ya. videonya Ya, bisa tapi tampil ya. yang di layar besar itu menampilkan siswa dari luar negeri, yang layar kecil di atas itu kan SMA. Ya, Bu. Iya, itu kami. Itu tampilan kami. Jadi, anakku sekalian, kita secara atau via Zoom beberapa kali ini apa ya? Mencoba keterampilan berbahasa asing terutama Jepang. Di sini kita mengadakan apa ya namanya tukar budaya, tukar informasi gitu ya. Tapi karena memang partner kami yang di Jepang itu guru SD, jadi ini anak-anak atau siswa SD di Jepang. Ini bisa dilihat ya. Itu yang sebelah kanan itu siswa kami. Kami berada di perpustakaan waktu itu, jadi bisa dilihat meskipun via Zoom, tapi anak-anak kami yang memang apa ya sudah terampil dalam bahasa Jepang, sudah berani ngobrol tanya jawab tentang Jepang atau tentang apapun gitu ya di acara ini. Ini juga ini kita sampai 3 kali dengan siswa kelas 3 SD, kelas 2 kali, kemudian ada juga yang kelas 2 SD bahkan masih kecil-kecil imut-imut gitu ya. Ini gurunya yang kelihatan. Nah, ini kita apa yang kita sampaikan pada saat itu, kita semacam presentasi. Bisa dilihat kakak-kakak yang dari SMA Dipo ini membawa poster kecil gitu ya. Jadi memperkenalkan apa yang ada di sekitar kita dalam bahasa Jepang. Misalnya dekat kita kan ada tempat wisata kayak Jago gitu ya. Nah, kita bawa fotonya Candi Jago, kita tunjukin bahwa di dekat sekolah kita itu ada tempat wisata dan sebagainya seperti itu. Jadi keterampilan berbahasa asingnya terpakai di sini. Jadi untuk anak-anak sekalian yang memang berminat pada bahasa asing, di sini benar-benar kita wadahi, kita usahakan untuk bisa komunikasi langsung dengan native atau pembicara atau petutur aslinya dari negara sana. Jadi seperti itu. Nah, ini kelihatan mungkin ya. Jadi masih kecil-kecil gitu. Ini mereka perkenalan waktu itu. Mungkin suaranya nggak kedengaran, mohon maaf. Ya, di sana nggak pakai seragam gitu ya. Anak SD-nya ada sih hari-hari tertentu saja mereka memakai seragam. Masih bisa dilihat mereka pakai masker semua memang dalam kondisi pandemi ya.
Kalau kita udah lepas maskernya ya. Oke, mungkin itu saja ya untuk videonya. Kita lanjutkan nanti kalau ketemu secara luring ya, kalau kita ketemu di kelas atau kemudian anak-anakku sekalian ada yang berminat mengikuti kegiatan yang lebih dalam di bidang bahasa, mungkin nanti kita bantu gitu ya. Dengan senang hati kita akan membantu anak-anak sekalian. Ini beberapa kegiatan di luar kebahasaan. Kita waktu itu bikin origami gitu ya. Origami itu bisa dari Cina, Jepang, dan Korea. Ini hasilnya gitu ya. Kemudian ini juga kita nggak selain pernak-pernik origami dan sebagainya, itu kita juga bikin atau coba membuat masakannya. Ini yang ada di foto ini kita bikin koroke gitu ya. Koroke itu dari Jepang, cemilan gitu ya. Jadi selain materi kita juga ada prakteknya. Ini terutama nanti berhubungan di kegiatan Ekskul Oriental Club. Kalau untuk English Club nanti bisa menghubungi langsung Mr. Ardi atau Mr. Yusak. Seperti itu. Ini topoki ya, mungkin tahu ya. Nah, ini kakak-kakak kalian udah bisa bikin topoki sendiri gitu ya. Biasanya kan beli ya, tapi kita bisa bikin sendiri sebenarnya gitu ya. Ini ada tofu sama udong gitu ya. Udong itu mie Jepang, salah satu jenis mie dari Jepang. Kalau tofu mungkin sering lihat ya, ada yang bilang tahu susu, ada yang bilang tahu sutra, itu kita udah pernah bikin gitu ya. Nah, ini juga selain itu ada pakaian Jepang. Gimana sih cara pakainya? Itu sudah punya koleksi yang kita beli asli di Jepang gitu ya. Nanti yang ikut di Oriental Club pasti akan merasakan bagaimana memakai pakaian Jepang, kemudian pakaian Korea atau hanbok gitu ya. Juga pakaian Cina. Nanti kita siapkan, kita bisa coba pakai yang jelas pasti foto-foto gitu ya. Oke, kayaknya udah itu saja. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, entah itu online ataupun offline ya. Itu saja mungkin. Kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin nanti disampaikan ke panitia kah ini? Nggih, Bu. Nanti ada sesi tanya jawab. Oh, oke. Jadi Nggih, mungkin nggih. lebih detail jelas kita bahas atau kita ngobrol nanti di pertemuan tatap muka kalau memang diizinkan gitu ya. Nggih, amin. Semoga bisa segera luring. Amin. Semoga saja karena memang dari awal saya mengikuti kegiatan ini, anakku sekalian bisa rasakan mungkin hawanya lagi dingin ya, tapi saya bisa merasakan Bapak Ibu yang dari awal pagi tadi ngasih materi itu kayaknya memberi kehangatan gitu ya. Jadi jangan khawatir, ini adalah nuansa dari pengajaran SMA di Ponorogo Tumpang. Kita memang selalu membawa kehangatan dalam artian yang lebih luas gitu ya. Jadi silahkan bergabung dengan kami, dengan yang kalian minati untuk mengembangkan diri masing-masing gitu ya. Kami akan dengan senang hati mendampingi dan mencoba berbagi ilmu dan pengalaman yang kami miliki untuk masa depan kalian semua. Mungkin dari saya itu saja. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Bu banyak. Wiwin, Mas Nggih, Dharma. Sami-sami. Sami Bu, sama-sama. Sangat luar biasa sekali ya anak-anak. Ini tadi Sensei atau bisa dipanggil Bu Jubi atau Sensei Zubi. Beliau ini sudah pernah ke Jepang. Nah, sekitar tahun 2000 berapa Bu Jubi kemarin? 15. 2015. Yang kemarin 2019, 2 kali. 19 2 kali. Luar biasa anak-anak ya. Iya. Selain Bu Jubi ini juga Pak Muja. Pak Muja juga Pak 2 Muja tahun di Jepang. di Jadi Jepang. sudah biasa familiar. Mr. Ardi juga, Nah, ya. Mr. Ardi juga pernah di Amerika ya. Iya, ke Amerika. Di Amerika, pengajar bahasa Inggris. Jadi anak-anak di Betul. SMA di Ponorogo ini, selain anak-anak dibekali nanti pelajaran bahasa Inggris, ada bahasa Jepang, ada masternya di sini, Bu Jubi dan Pak Muja. Ada bahasa Korea, ada Songsenim. Nah, Ada Songsenim. Songsenim ini juga pernah ke Korea. Jadi sudah Lama merasakan di Korea ini malah. asam asinnya negara-negara sekitar ya. Nah, Iya, ada betul bahasa sekali. Mandarin, ada Pak Mujahidin. Jadi anak-anak segera Ya. tentukan pilihan.
ketika ingin bergabung dengan language school, bahasa-bahasa asing yang sekarang lagi ngetren hits ya, anak-anak bisa Iya. menghubungi Bu Jupi sini. Ya. Iya, silakan kami tunggu gitu ya. Siap. Oke. Oke. Nanti Itu saja ya, Bu Win. Saya pamit ini ya. Nggih, monggo Bu. Oke, Mas Dama saya pamit ya. Terima kasih. Oke, Bu. Sami-sami. Silakan anak-anak disiapkan untuk pertanyaan. Nanti ada door prize spesial bagi satu penanya. Itu karya buku dari tim literasi ya. Mungkin yang bertanya bisa respon. Itu ada Ricky Adiansa. Oke, sebentar. Acara selanjutnya yaitu sekarang materinya sudah selesai, alhamdulillah. Kami buka pertanyaan anak-anak. Nanti langsung saya dipandu Bu bukakan namanya siapa, dari ruang berapa. Jadi bisa langsung jelas ya. Pertanyaan pertama dari Rizky Ardiansyah dari ruang 9 ya, Rizky. Rizky, silakan di-mute dulu mic-nya. Sudah pakai chat, Bu. Oh ya, nggak apa-apa. Sudah. Tes. Mic-nya sudah nyala kok. Ya. Sudah. Saya di chat aja, Pak. Di chat, Bu, mungkin bisa juga. Oh ya, ini sudah masuk ya? Iya. Saya dari Rizky, saya mau tanya Pak Bu, untuk siswa yang melakukan pertukaran pelajar atau yang mendapat beasiswa ke luar negeri, contohnya Kak Erika Vina tadi ya, biaya pulang pergi dan biaya hidup di sana bagaimana? Nah, ini pertanyaannya untuk Bu Jubi ya. Halo mungkin Bu Jubi. Bu Jubinya itu rapat. Sudah off. Oh iya, ini. Saya mungkin bisa bantu jawab. Oke, silakan Mas Dharma. Oke, jadi adik-adik, untuk yang siswa pertukaran pelajar, seluruh beasiswa itu sudah ditanggung oleh penyelenggara ya. Terus mungkin hanya tambahan uang saku pribadi yang kecil-kecil itu sudah dari pribadinya. Tapi uang saku yang cukup besar, biaya hidup di sana sudah difasilitasi oleh penyelenggara. Beberapa kali sejak saya sekolah di sini, itu ada yang ke Singapura, ke Korea, juga ada. Tahun lalu ke Korea, itu juga ada, biayanya sudah ditanggung oleh penyelenggara beserta dibantu oleh sekolah. Jadi jangan khawatir memikirkan biaya beasiswa untuk ke luar negeri. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana saya lolos. Begitu saja, Bu Win. Oke, jadi itu ya, Rizky. Semuanya sudah ditanggung karena namanya beasiswa, sudah tidak memikirkan biaya lagi, hanya kesehatan dan juga fisik yang kuat. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Satu lagi ya, Nak. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Yang mau tanya bisa langsung di chat atau raise hand dulu. Ayo, yang aktif. Siapa? Sebutkan namanya. Ini ada 170-an. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada, sudah paham semua ini ya. Sudah siap ngaji, sudah siap berbahasa luar, sudah siap berwirausaha. Insya Allah sukses semuanya ya. Masih ada 15 menit, ayo siapa yang mau bertanya lagi? Atau di luar materi tidak apa-apa? Ini dari Anggi Artawardana. Untuk ekstra mungkin sebenarnya besok hari Jumat ya. Boleh ikut ekstrakurikuler berapa Bu maksimal? Nah, mungkin Mas Dharma untuk ekstra? Oke, untuk ekstra ini maksimal. Ternyata mereka lagi lama ngetik Bu. Ternyata muncul. Ya. Silakan. Nanti biar dipilih hadiah terbaik saya. Ya. Untuk saya jawab pertanyaan dulu. Yang pertama untuk ekstrakurikuler nih Bu. Oke. Pertama yang wajib
satu, nggih. Wajib Ya. eskul itu satu. Nah, sisanya berapa eskul yang diikuti tidak ada batasan selama bisa mengikuti dan bertanggung jawab. Dalam artian kadang-kadang eskul itu waktunya bersamaan. Nah, karena waktu bersamaan maka harus dipilih salah satu. Gitu. Beberapa siswa itu yang saya temui bisa ikut 4 sampai 5 eskul karena waktunya berbeda-beda dan ruangannya berbeda-beda. Dalam artian ada yang eskul lapangan. Itu terus ada eskul ruangan. Kalau eskul lapangan biasanya PA, Pramuka, PMR gitu. Terus ada yang ruangan misalkan kayak bahasa, terus yang entrepreneur. Nah, itu biasanya jarang berbenturan. Itu bisa ikut lebih dari satu. Begitu Bu untuk eskul dan Iya. besok akan dijelaskan. Iya. Wajibnya satu, tapi untuk beberapa boleh asalkan anak-anak bisa mengikuti dan mata pelajaran yang wajib tidak keteteran. Karena Betul. ekstra ini hanya mendukung saja ya. Betul, Bu. Terus selanjutnya, Bu, yang Bu A sama seperti Iqra kan? Saya sudah Al-Qur'an, apa harus mengulangi lagi? Ya. Terima kasih, ini dari Miradita ruang 6. Metode yang Bu A sama seperti metode lainnya, Qiraati, Ummi, Tilawati, Baghdadi, dan lain sebagainya. Hanya masing-masing metode pembelajaran Al-Quran ini pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam artian ketetatan dalam administrasi atau dalam pembelajarannya dan lain sebagainya. Kalau yang Bu A ini di sini bisa lebih familiar dan bisa lebih tidak terlalu ketat kalau menurut saya ya. Anak-anak yang sudah di rumahnya atau SMP, SD dulu pernah ngaji, mungkin pernah terputus atau sampai sekarang sudah ngaji. Saya sudah Al-Quran, Bu. Bahkan dulu sudah lulus santri Qiraati pas waktu TK atau SD. Lah lama ndak dideres ngaji Qur'annya ini kan bisa juga mempengaruhi daya lancar, lanyah, bahkan tajwidnya lali, makhrajnya juga lupa. Itu nanti apa harus mengulang lagi? Otomatis nanti akan ada tes masuk. Kalau pernah sudah Al-Quran atau sudah lulus, insya Allah pasti akan lebih mudah untuk masuk yang Bu A ini ya. Jadi ada tes lagi, nanti ada yang jilid 3, jilid 4, 5, 6, atau yang belum bisa sama sekali jilid 1 akan dibina. Kalau yang sudah Al-Quran dan mampu untuk tes, bisa langsung jilid 6 atau nanti ikut program wisuda. Dalam yang Bu A ini setahun nanti akan ada wisuda 2 kali. Biasanya bulan Desember dan akan pada sekitar Mei atau kenaikan kelas atau nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Perlu diinformasikan, kemarin kami sudah melakukan wisuda yang Bu A sekali sekitar bulan April. Jadi sekitar 150-an anak yang sekarang sudah lulus juga ini ada kelas 3 mendapatkan sertifikat bisa mengajar Al-Quran dengan metode yang Bu A. Jadi untuk Mira tadi ya, Mira Dita, nanti akan ada tes. Mira ini nanti masuk jilid Al-Quran atau bahkan turun 1 jilid 6 dan lain sebagainya. Tidak usah khawatir. Saya sudah lancar, Bu, tapi nanti juga akan ada tes penyaringan untuk selanjutnya ya. Terus selanjutnya pertanyaan dari Murodil ruang 8. Permisi, sebelumnya saya mau tanya, jika pertukaran pelajar lewat WA itu ada pendampingan khusus, apa dicampur sama pelajar umum, Pak? Khusus ini. Khusus ya? Ya, nanti langsung didampingi oleh guru mapelnya masing-masing terutama. Okay. Itu kalau ke Jepang berarti Bu Jubi sama Pak Muja, ke Korea ya Bu Sunaria. Nanti juga ada pendampingan, kalau setahu saya di yang ke Jepang ini juga didampingi oleh kelompok-kelompok besarnya kayak penyedianya. Nggih. Jadi para guru bahasa asing di Semadita ini sudah punya channel, sudah punya mitra yang mana bisa mengembangkan kelanjut yang lebih baik lagi anak-anak ya. Yang penting kalian minatnya ke Jepang atau ke Korea atau ke mana atau semuanya bisa menghubungi guru mapel masing-masing. Nanti bisa lebih dibina oleh beliau-beliau ya. Selanjutnya ini ada yang angkat tangan dari Cut Puan dari kelompok ruang 1. Kami beri kesempatan, silakan Cut Puan. Di chat itu Bu, di chat ada. Itu Cut Puan ini... itu komen di chat. Oh ya, mau ngomong langsung atau kita bacakan? Oh ya, dibacakan aja Mas Dharma ya? Ya, dibacakan saja. Di chat saja ya. Ya, di chat saja.
Terus selanjutnya dari Zahra Amalia, ruang 8. Permisi, misal kita dapat beasiswa ke luar negeri, apa saja fasilitas yang dapat? Banyak sekali ya, anak. Khususnya yang pertama mesti pengalaman, ilmu, terus tempat tidur, juga dapat sangu, dan lain sebagainya. Untuk lebih lanjut, nanti yang penting anak-anak siapkan mental dan juga kompetensi, terutama persiapan-persiapan nanti bisa dibantu oleh Bapak Ibu guru mapel yang bersangkutan. Nah, ya, ini untuk Zara. Insya Allah untuk biaya semuanya gratis. Ya. Terus untuk dari Jutwan ya, ruang 1 ini. Permisi Bu, saya kan ingin mengambil beasiswa untuk melanjutkan sekolah di Thailand. Cara mendapatkan beasiswa di luar negeri itu seperti apa Bu? Ya ini di Thailand ya. Nanti juga bisa tanya-tanya sih, nggih, Mas Dharma ya. Bisa tanya-tanya Bapak Ibu guru. Kalau untuk beasiswa, misalkan yang di luar bahasa yang kita punya, itu pertama ada mengikuti info beasiswa, biasanya di Instagram dan macam-macam. Terus begitu setelah mendapatkan informasi, adik-adik koordinasi dengan sekolahan biar dibantu persyaratannya. Bagaimana bisa mendapatkan izin dari sekolah, izin ini dan itu. Mungkin biaya yang dikeluarkan di awal itu biasanya untuk isi formulir dalam artian ballpoint dan macam-macam. Kalau sudah keterima kayak Mbak Vina itu tadi, itu mengurus biaya untuk membuat paspor. Nah, itu di awal-awal yang seperti itu. Tapi biasanya paspor itu juga ada keringanan. Iya, betul sekali. Jadi apa yang anak-anak mimpikan, sekarang insya Allah waktunya mewujudkan. Kami Semadita, tim dari Bapak Ibu Guru Semadita membantu anak-anak untuk bisa sukses ya. Insya Allah kita berangkat bersama, saling support dan saling membantu. Kalian ingin apa? Kami fasilitasi semampu kami ya. Semangat. Terus ada lagi selanjutnya, permisi Bu, apa tujuan dari program kewirausahaan? Ini dari Muhammad Ilham Sabila. Bu Anissa, apakah masih bergabung? Tadi sudah dijelaskan sebenarnya ya anak-anak ya di PowerPoint-nya Bu Anissa. Mungkin Bu Anissa masih ikut rapat dinas. Iya, Nanti sepertinya PPT-nya PPT-nya nanti akan kami share di grup ya, nanti bisa menghubungi. Ada banyak tadi program. Ini ada yang direct message ke saya, Bu. Oke, monggo. Itu dari Muji Katun, bahasa apa yang diutamakan di sekolah ini, Bu? Yang utama itu 4 bahasa tersebut, ya. Bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, Korea itu diutamakan semuanya bisa. Tapi kalau yang bahasa Inggris semua sekolahan juga pasti punya, tapi yang tidak punya itu Korea, Mandarin, dan Jepang punya. Nah, semuanya akan mempelajari itu semua kelas, mau IPA, IPS, bahasa semuanya mempelajari. Cuma yang di IPS sama di MIPA itu akan jadi peminatan, Bu. Gitu. Iya, betul sekali. Jadi semuanya dipelajari ya. Tinggal nanti ketika minati salah satu di antaranya, maka baru dipelajari dengan lebih baik lagi. Iya. Jadi semua, betul. Keempat bahasa ini sama-sama penting, mempunyai porsi yang proporsional, adil. Cuman anak-anak nanti faksnya atau kelebihannya, mungkin nilai ujian atau kompetensinya lebih besar mana, minatnya juga Inggris, Jepang, Korea, atau Mandarin. Misalnya dalam bahasa Korea, ada yang nilainya 100, 100, 100. Nah, terus ingin juga pertukaran ke Korea, nanti bisa difasilitasi oleh Songsenim. Ya, otomatis kalau nilai kalian bagus dalam mata pelajaran, Bapak Ibu Guru pasti juga akan menyalurkan ke tingkat yang lebih baik. Makanya, ketika dalam pembelajaran bahasa ini, anak-anak juga harus lebih semangat ya. Terus kalau masalah yang tujuan dari program kewirausahaan, yang ada di PPT, nanti kan PPT akan di-share ke masing-masing kelas lebih jelasnya. Namun kalau jika ada pertanyaan yang lebih rinci, nanti bisa langsung menghubungi Bu Anissa atau ke guru kelas. Maten Bu. Betul. Nanti bisa menghubungi wali kelas. Setelah MPLS ini akan ada kelas untuk kalian ya. Sudah Mas Dharma? Sudah selesai? Saya rasa pertanyaan ini yang dibawa, saya ditutup yang kedua, ada 2 Bu. Mungkin nanggung. Yang kedua ditutup ya, yang lainnya nanti tidak dijawab selesai 2 ini. Oh ya, yang pertama dari Vini ya. Vini Muzairatus Diniyah dari ruang 8. Permisi Bu, kalau ingin mempelajari lebih detail tentang bahasa-bahasa asing yang lewat WA itu gimana cara bergabungnya? Itu tadi
bisa menghubungi nanti guru mapelnya. Guru mapel bahasa Jepang ada Bu Jubi, bahasa Inggris ada Mr. Ardi dan Pak Yusak, Korea ada Song Senim atau Siti Sunaria, Mandarin ada Pak Muja. Kalian kalau mau semua ya mendekati dekat-dekat dengan guru mapel tersebut ya. Nanti akan dibina lebih lanjut dan ikut kelompok atau kelompok klubnya di situ. Japanese Club, Korean Club, ada klubnya sendiri-sendiri ya. Selanjutnya pertanyaan dari Nafila Melani dari ruang 15. Untuk beasiswa ke luar negeri nanti kita di sana ada campuran dari sekolah lain atau cuma sendiri? Otomatis campur dengan sekolah lain, nggak mungkin sendirian ya. Indonesia dari siapa perwakilannya, Malaysia siapa. Insya Allah seperti itu ya Mas Dharma ya. Betul Bu, biasanya perwakilan ada 10 sampai 15 dari masing-masing negara. Oh ya, banyak sekali. Jadi satu Indonesia mungkin diambil 10 terus ketemu lagi di sana 10 dari negara yang lainnya. Nah, sangat banyak tergantung sekali. Programnya sih. Oh iya, tergantung programnya juga. Jadi enggak kamu sendiri enggak ya atau dari Indonesia saja enggak, tapi dari berbagai banyak negara di dunia. Karena pertukaran negara internasional ya. Nah, sudah cukup ya anak-anak. Pasti masih banyak yang kepo ini ya, masih sangat menarik sekali hari ini. Alhamdulillah anak-anak bisa aktif. Oke. Nanti bisa menjapri guru di MPLS-nya atau nanti sabar dulu ketika pembagian wali kelas lebih dekat kalian dengan guru mapel masing-masing. Sekali lagi selamat bergabung di Semadita. Siap wirausaha, siap bekerja, siap kuliah, dan siap sukses di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kami tutup ya Mas Dharma ya. Iya Bu. Nah, selanjutnya kami ingatkan lagi, anak-anak yang belum mengisi Google formulir peminatan wajib mengisi. Ditulis di blok note-nya. Google peminatan, formulir peminatan. Kalau ada kesulitan silakan menghubungi guru-guru yang mendampingi di MPLS-nya. Jika terkendala yaitu 2. Peserta diminta menonton YouTube tentang Semadita yang telah di-share di grup WA. YouTube-nya dilihat ya. Bertemu lagi esok pagi dengan materi yang sesuai jadwal. Nanti akan diinformasikan di grup ruang MPLS. Selanjutnya, kita bacakan pertanyaan siapa yang menarik hari ini. Nah, yang dapat door prize. Yang dapatkan. Siapa ya kira-kira? Yang akan saya pilih. Yang beruntung mendapatkan satu karya buku saya. Buku saya Mas Arman. Dari tim literasi adalah Muhammad Rizky Ardiansyah dari ruang 9 ya. Nanti kalau sudah luring bisa menemui Bu Wiwin ya. Bu saya yang pas MPLS menang atau dapat door prize, nanti dapat buku saya ya, Rizky, atau bisa WA saya. Nah, terima kasih banyak anak-anak. Pertemuan pada hari ini insya Allah akan bertemu di lain kesempatan. Siapkan diri kalian kreatif, inovatif, dan semakin bermanfaat, menebarkan manfaat di lingkungan sekitar. Sekali lagi pesan saya, kejadian atau perilaku buruk selama dahulu di SMP, pernah gini, tutup sudah buku. Buku yang lalu ditutup, kalian sekarang sudah SMA, sudah waktunya berubah, sudah dewasa, semuanya sudah balik ya, sudah head dan sudah sunat. Ada yang belum hitan di sini? Pasti sudah semuanya. Sudah dewasa, sudah berpikir positif, ketika sudah sebentar lagi 17 tahun umurnya, kalian sudah bisa menentukan hidup. Apakah tetap bergantung pada orang tua, atau kalian yang bisa membantu orang tua ini. Nah, kalian yang dahulu-dahulu ada kejadian buruk, sudah tutup. Tidak ada yang tahu, mungkin hanya temanmu SMP, ada guru-guru sebagian kecil atau keluarga yang tahu. Tapi ke depan selama di Semadita ini, kalian harus bisa lebih baik. Tutup lembaran lama, buka lembaran baru. Nah, kalian menjadi masa muda yang bermanfaat dan berdaya guna. Insya Allah akan sukses kami bimbing, difasilitasi di SMA di Ponorogo Tumpang. Kita akhiri kegiatan MPLS pada pagi hari ini dengan membaca surah Al-Asr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita tutup dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat anak-anak, sehat selalu dan juga ceria, jaga kesehatan dan juga perbanyak ibadah, istighfar, sholawat. Sholatnya juga yang rajin ya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Mas Dharma. Oke, terima kasih adik-adik. Untuk yang masih di room, tolong tetap sebentar, nih, 1 menit. Tolong diperhatikan setiap kali informasi. Tolong Saya keluar dulu ya Mas Dharma ya. Saya tak rapat apa, dulu. Bu? Setiap kali informasi dan ditanyakan izin dan sebagainya langsung ke grup kelas ya, bukan ke nomor admin. Oke, itu saja. Terima kasih adik-adik, boleh keluar dari Zoom, boleh melanjutkan aktivitas. Jangan lupa sarapan dan gizinya.